Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita siapkan diri kita, hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu setelah seharian penuh Tuhan sudah menyertai, menolong, bahkan memberkati kami dalam kegiatan kami Tuhan, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Engkau sudah memberkati, dan sekarang Tuhan Engkau kembali menghimpunkan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga tetap menolong kami, mengampuni segala kekurangan, kelemahan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak beribadah kepadamu, memuji membesarkan namamu. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-hamba-Mu, pelan-pelan-Mu yang terkait dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai semua, pun alat-alat yang kami gunakan kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri, hati kita terutama untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR 238, Ku Melayani Yesus. 238, Ku Melayani Yesus. Berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Haleluya. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Itu
rasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus. Haleluya. Melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah pelayanan ini, pelayanan Tuhan itu merupakan suatu kegiatan kita di hari-hari ini. Mari kita tingkatkan ibadah maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Melayani Tuhan Yesus itu lebih dari semua. Kalau kita semua menerima ini, saudaraku, maka sungguh-sungguh kita akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan dari buku Pesalo, saudaraku. Buku Pesalo nomor 84, Jiwaku Terbuka. Ya, jiwaku terbuka. Ya, Pesalo nomor 84. Haleluya. Terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita bersama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati kami
dan kami boleh membuka Tuhan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan hati dan pikiran kami dikuasai oleh Tuhan, dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam jiwa hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat pujian ini. Dan sekarang kembali sekali lagi Tuhan, kami memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk supaya Tuhan Engkau berkehendak lewat pengajaran firman-Mu membuka hati kami yang seluas-luasnya Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Demikian pula tetap kami selalu berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah di tempat seperti di tempat ini, dan kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, dimanapun mereka berada tugas pelayanan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kemurahan, membukakan rahasia firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat yang Dia gembalakan Tuhan. Urapan yang kuat yang sama juga Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menyucikan hati kami, memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak berarti apa-apa, dan pembaharuan tidak mungkin terjadi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya jika firman-Mu dibentangkan kepada kami, Tuhan, kami yakin dan firman-Mu pasti menolong kami semua. Terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, berikan damai sejahtera-Mu, dudukkan dengan tenang, dengan baik, untuk tetap merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur dan selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan sampai hari ini, pertengahan bulan Maret, tanggal 16 Maret ini, dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita, karena Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan, kita juga tetap berdoa untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga-keluarga yang masih harus menjalani isoman. Tuhan yang mengetahui, biar Tuhan juga menjamah, ya, memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan surgawi untuk tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita memang di hari-hari ini, ya, seperti firman Tuhan yang kita dengar di hari-hari ini, saudaraku, dalam rangka kita memeriksa firman Tuhan, bagaimana pembangunan rumah rohani ini sedang digarap, dikerjakan, ya, penuh dengan kesungguhan hati sampai pengorbanan. Lebih dari itu juga, di samping pengorbanan-pengorbanan, maka juga ternyata masih ada halangan-halangan. Halangan-halangan itu sesungguhnya tujuannya untuk menggoyahkan gereja Tuhan, menggoyahkan anak-anak Tuhan, iman daripada gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Kalau bisa, ya, rumah kehidupan kita, rohani kita tuh roboh tanpa bekas. Ya, itu halangan-halangan tujuannya itu. Coba kita bisa membayangkan, saudaraku, kalau saja rumah kehidupan kita ini kita letakkan di atas tanah, di atas pasir, saudaraku, dan ketika hujan itu datang, ya, banjir itu datang, angin itu melanda, saya tidak bisa membayangkan, ya, betapa rumah itu, rumah kehidupan itu, rumah kehidupan rohani itu betul-betul akan hancur lebur dan besarlah kerusakannya. Tapi puji syukur kepada Tuhan,
Tuhan sudah menunjukkan kepada kita untuk supaya kita atau apa yang harus kita lakukan di saat-saat sekarang ini, saudaraku, ketika Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita harus masuk, harus diasuh perjalanan hidup kita, dan Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita harus mau tidak mau, kita harus mau masuk dalam rencana Allah, dalam pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan ini, dan Yesus akan segera datang. Maka kita sudah sampai pada 3 halangan, ya, 3 halangan, ya, di saat rumah itu didirikan. Dan Tuhan tunjukkan kepada kita pada hari Minggu yang lalu, kita dibawa untuk membaca dalam Injil Matius, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-7, saudaraku, sebab di sana lengkap dengan 3 halangan itu. Kalau dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 48, saudaraku, juga cuma ada 2, yaitu air bah dan banjir. Tetapi dalam Injil Matius ini sekaligus ditambahkan 1. Inilah hebatnya firman Tuhan, itu saling melengkapi, saudaraku, untuk kita bisa mengerti. Tapi juga ada juga yang mengatakan, kenapa ini kok hanya 2? Dalam Injil Matius kok 3? Itulah hebatnya. Ya, hebatnya firman Tuhan yang ditulis oleh baik itu dalam Injil Lukas maupun Injil Matius saling melengkapi. Ya, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, ini yang harus kita baca, saudaraku, sebagai landasan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, jadi perkataanku, ya, perkataan Tuhan itu perkataan yang hidup dan penuh kuasa. Ya, perkataanku itu sama dengan pribadinya Tuhan sendiri yang sedang berkata-kata. Ya, perkataanku itu juga berbicara tentang firman pengajaran yang ku katakan. Ya, yang sanggup untuk menyucikan, memperbaiki, dan menyatakan kesalahan kita, dan untuk mendidik kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini, saya ulangi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi, orang yang mendengar dan melakukan itu, itu sama dengan juga iman yang disertai dengan perbuatan. Maka disebutkan di sini, ya, seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab nanti kita akan tahu halangannya. Kalau mendirikan rumah itu tidak dialaskan, diletakkan di atas batu, saudaraku. Ya, dan ketika halangan-halangan itu datang, saudaraku, sudah barang tentu rumah itu akan hanyut, akan hancur, dan besar kerusakannya. Tapi ini jelas orang yang bijaksana. Kalau ada kata bijaksana, berarti lawan kata bijaksana ini bodoh atau tidak bijaksana. Ya, nanti disebutkan dia membangun rumah, mendirikan rumah, tapi di atas tanah atau di atas pasir. Tapi Tuhan tunjukkan ini, ya, orang yang mendengar perkataan dan melakukannya itu sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini pilihan yang tepat. Ya, ini pilihan tepat sebab batu yang dimaksud ini adalah batu karang. Batu karang itu adalah Kristus pribadi. Batu karang juga sama dengan korbannya Kristus. Mendirikan rumah kehidupan kita, mendirikan nikah kita, rumah tangga kita, benar-benar tepat di atas batu karang. Itulah Kristus, itulah korbannya Kristus. Kemudian, ini halangannya, ayat 25. Kemudian, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan
di atas batu. Jadi halangannya pun jelas. Ya, turunlah hujan, datanglah banjir karena hujan, maka banjir itu terjadi. Tapi lebih dari itu ditambah angin melanda rumah itu. Angin kencang itu melanda rumah itu. Jadi 3 halangan ini, saudaraku, ini yang harus dihadapi ya orang yang sedang mendirikan rumah ini. Ya, yang harus dihadapi bangunan ini, saudaraku. Itu sebabnya sekali kita harus memilih yang tepat. Ya, di atas apa kita mendirikan rumah? Rumah kehidupan kita, nikah, rumah tangga kita didirikan di atas apa? Kalau kita pilih yang tepat, saudara, kita bijaksana, maka syaratnya adalah kita taat dan dengar-dengar. Bukan saja mendengar, tapi dengar-dengaran. Artinya bukan hanya mendengar, tapi sampai mempraktekkan, melakukan firman Allah. Ini kuat, saudara. Ini kuat. Kehidupan yang semacam ini kuat karena dia meletakkan di atas batu karang, di atas korban Kristus. Sebab hari Minggu juga saya katakan 3 halangan ini yang memang wujudnya itu turunnya hujan, banjir, ya angin. Tapi ini sesungguhnya adalah binatang buas. Nanti kita akan lihat. Ini halangan-halangan, ada binatang buas yang siap untuk menerkam gereja Tuhan. Nah, kalau kita tidak dalam asuhan Tuhan, tidak dalam bimbingan Tuhan, betul-betul kita dikeletak, dikeremus sama binatang-binatang buas ini. Hujan, ini nomor 1. Ini datang dari langit, dari udara. Hari Minggu saya sudah sedikit menyebutkan, saudaraku. Apa yang ada di udara? Ya, ini hujan ini. Ini binatang buas ini. Dari langit, dari udara. Tidak ada hujan dari bumi ke langit. Yang benar dari langit turun ke bumi. Sementara di langit sana ada binatang buas yang sedang berjaga dan menjaga. Ada ular naga di sana. Ada ular naga yang siap lewat wujudnya hujan ini untuk coba menghancurkan rumah itu. Lalu di darat, saudaraku, di darat, ya, di darat ada apa? Ada angin kencang. Angin kencang ini juga binatang buas. Itulah binatang yang keluar dari bumi. Itulah nabi palsu. Ini buas. Ini nanti lewat angin pengajarannya ingin juga merobohkan gereja Tuhan. Saudara sekalian, yang ketiga, banjir, hujan yang menyebabkan banjir ini, saudara. Ini juga binatang buas, binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah namanya antikris ini, saudara, yang akan dimotori oleh ular naga ini, setan ini. Dan dia akan ya bekerja sama dengan nabi palsu ini. Dan nabi palsu yang akan bekerja untuk menyesatkan lewat pengajarannya. Ya betul-betul terkepung, dikepung. Ya, trio ini, saudara. Ya. Ada setan, ada antikris, ada nabi palsu, bekerja sama untuk ya menghancurkan gereja Tuhan, tubuh Kristus, atau kehidupan kita secara pribadi. Ini ancaman. Padahal sesungguhnya kalau kita bisa melihat ya, yang dimaksud ayat-ayat ini turunlah hujan ini, saudaraku. Sementara di satu sisi ya manusia siapapun kita membutuhkan air. Ya, dengan adanya hujan ini juga merupakan satu berkat. Ya. Ini yang positif, saudara. Ya. Ada air hujan, tapi ini sumbernya dari binatang buas. Ya, di udara ada binatang buas, tapi yang positif saya akan menunjukkan
sesungguhnya hujan ini adalah berkat Tuhan juga. Ya, hujan ini tujuannya untuk menghidupi seluruh umat manusia maupun hewan-hewan, seluruh makhluk hidup termasuk tanaman-tanaman. Coba bisa membayangkan, kalau sampai tidak hujan, tidak ada hujan, saudaraku. Ya, kalau tidak ada hujan, maka petani akan susah. Kehidupan manusia akan susah untuk bisa mendapatkan makanan. Untuk bisa mendapatkan makanan. Tapi Tuhan menolong kita, saudaraku, lewat ayat-ayat firman Allah. Tapi hujan ini juga bisa menjadi suatu penghukuman. Ingat zamannya Nuh, bagaimana Tuhan murka, menyesal atas umat ciptaannya. Maka Tuhan juga menghukum dengan hujan yang deras 40 hari 40 malam. Ini zaman Nuh. Tapi sesungguhnya saya kembali, manusia makhluk hidup apapun juga, sampai mulai dari manusia sampai tumbuh-tumbuhan, sampai tanaman itu juga membutuhkan air. Air hujan itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk supaya memberikan suatu pertumbuhan secara fisik saja dulu. Dan ayat mengatakan, saudaraku, janji Tuhan kepada orang-orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan ini. Ini saya tunjukkan yang positif dulu, sekalipun tadi awal saya menjelaskan hujan ini sebetulnya juga menunjuk daripada halangan-halangan itu. Tapi yang positif ini saya menunjukkan ini, saudaraku, ya supaya kita bisa mengerti. Coba kita akan membaca Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11. Ya, ketaatan mendatangkan berkat. Ya, ini ketaatan mendatangkan berkat. Perikopnya kita baca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya atau juga ayat sesudahnya yang kita baca. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, sama dengan kalau kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya, ya, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia ini I besar akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Diberkati oleh Tuhan. Ya, orang-orang yang taat dan dengar-dengaran, ya, sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan hari ini, dan ditambah dengan melakukan firman Allah, Tuhan yang akan mengirimkan berkat yang juga sama-sama datang dari langit dalam wujud hujan itu. Itu secara fisik, saudara. Di saat itu bangsa Israel itu mendapatkan janji itu. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya umat manusia itu terpelihara. Ladangnya juga bisa tumbuh tanaman. Hewan-hewannya dengan rumput-rumput yang hijau itu bisa makan. Dan semua diberkati dan menjadi kenyang, ayat mengatakan ya. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang, artinya tidak kekurangan. Ini yang positif kalau kita taat dan dengar-dengar. Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Taat dan kuat, saudara. Bagikan orang yang membangun rumah di atas batu tadi. Ini secara fisik. Tapi hujan di sini juga berbicara tentang hujan pengajaran. Ya, Ulangan pasal yang ke-32. Ini yang positif, ya, buat kita. Ulangan pasal 32. Ayat yang kedua, saudaraku, ya.
Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Dalam ejaan sehari-hari dia katakan, semoga ajaranku turun seperti hujan. Ya. Saya teruskan ejaan sehari-hari, dan kata-kataku menetes seperti embun, laksana hujan rintik-rintik di atas rerumputan, dan hujan deras di atas tanaman-tanaman. Jadi hujan ini juga yang positif, juga bicara tentang pengajaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang diturunkan dari langit, dari surga itu, digambarkan seperti hujan yang deras. Ya, dalam ayat ini dikatakan ya, dalam ejaan sehari, laksana dan hujan deras ke atas tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Hujan yang deras untuk memberikan pertumbuhan. Kita yang tadi saya jasmani semua terpelihara untuk supaya kita makan menjadi kenyang. Yang rohani, saudara, pengajaran firman Allah yang turun dari langit. Langit itu identik dari surga. Yang turun dari surga itu juga memberikan pertumbuhan. Rohani kita, ibadah pelayanan kita bertumbuh, dan kita dibawa kepada suatu rencana Allah yang besar lewat asuhan Tuhan, untuk nanti kita dijadikan, dibangun ya, atau dijadikan rumah yang rohani. Itulah tubuhnya Kristus, dan itu adalah mempelai wanita Tuhan. Ini yang positif, saudara. Ini yang positif yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua, untuk supaya betul-betul kehidupan kita itu bertumbuh. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 dia kata, tanah yang menghirup air hujan akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan berguna bagi mereka yang mengerjakan, menerima berkat dari Tuhan. Kita baca lagi yang positif, satu ayat lagi untuk melengkapi ini. Baru nanti saya menjelaskan hujan yang dimaksud yang sebagai halangan ini. Ya, Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 sudah kita akan membaca. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan. Ya, tanah itu juga hati kita, tanah hati yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, ya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Jadi kalau tanah hati ini suka ya menghisap, artinya merasakan ada pengalaman dengan firman Allah, air hujan, pengajaran firman Allah itu akan betul-betul ya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya yang rohani saja, tapi juga yang jasmani pun juga diberkati oleh Tuhan. Tapi di satu sisi, ini saya kembali kepada halangan ini, Injil Matius pasal yang ke-7 tadi. Air hujan ini juga merupakan satu tantangan, halangan bagi tumbuhnya, berdirinya bangunan rumah yang sedang didirikan. Rencana Allah tubuh Kristus ini harus menghadapi tantangan dan halangan. Dan ini hebat. Dari udara, saya kembali. Ada ular naga. Ular naga ini gambar dari setan. Kemarin saya sudah menunjukkan hujan itu langsung, yang pertama kalau itu harus satu bangunan, langsung mengena atap. Ya, atap dalam bangunan itu, dalam tubuh manusia itu menunjuk kepada kepala. Menunjuk kepada kepala. Ini yang diserang oleh setan itu, saudara.
atap yang diserang pertama. Kepala kita ini, ada apa di kepala? Saya kemarin sudah menjelaskan bahwa otak itulah kumpulan saraf-saraf yang menjadi isi kepala. Ini bicara tentang pikiran. Ini yang diserang. Ini yang diserang. Kenapa? Kalau pikiran itu sudah dikuasai oleh setan, saudara, maka akan membuat panca indera juga kita, panca indera ini juga akan menjadi kacau. Mulut akan menjadi kacau, mata akan menjadi kacau, telinga akan menjadi kacau, hidung akan menjadi kacau, dan kulit ini, perasa ini juga akan menjadi kacau. Ini rencana setan yang begitu jahat, saudaraku, yang coba ingin menggagalkan rencana Allah dengan cara dia mengganggu pikiran dari gereja Tuhan. Pikiran, angan-angan dari anak-anak Tuhan dikacaukan. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 11 tadi, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku. Artinya apa? Kalau pikiran itu dikacaukan oleh setan yang digambarkan ular naga itu, yang diwujudkan dalam air hujan ini, turunlah hujan ini, hujan yang deras tentu ini. Hanya hujan yang deras yang bisa menimbulkan, menghasilkan banjir itu, hujan yang deras. Untuk mengganggu kepala ini, isi kepala ini, ada pikiran di sana. Kalau pikiran sudah dikuasai, dikacaukan, akan berdampak kepada banyak hal. Setidaknya yang ada di kepala ini, ada 5 tadi saya mengatakan. Membuat apa? Membuat manusia atau gereja Tuhan itu tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah membuat manusia itu tidak mengasihi Tuhan, maka pada akhirnya kehidupan manusia itu akan menjadi susah, kering, tidak terpelihara, tidak menjadi kenyang, artinya dia akan lapar. Yang pada akhirnya dia bisa menyangkal kepada Tuhan. Ini jahatnya daripada setan ini. Untuk supaya pikiran dari manusia itu dikacaukan oleh dia. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yesus mati, saudaraku, untuk mengalahkan maut, musuh yang terakhir, saudaraku, adalah maut. Coba ini dibaca, saya teringat ayat itu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kristus yang sudah berkorban itu begitu luar biasa, saudaraku. Dan dia sebutkan musuh yang terakhir. Saya teringat ayat itu, saya coba akan cari, saudaraku. Ayat 26. Injil 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, ini kematian ini. Maut ini sudah dikalahkan. Kuasa maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap isi otak kita, pikiran kita itu tetap sehat. Jadi kematiannya itu untuk membela kehidupan kita, untuk supaya pikiran dan angan-angan kita tidak dikuasai oleh Tuhan. Nah, tidak dikuasai oleh setan maksud saya. Tidak dikuasai oleh setan, oleh kematian Tuhan Yesus ini. Sehingga, saudaraku, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Bisa memikirkan perkara-perkara yang dari atas. Bukan memikirkan setan yang ada di langit.
tapi bisa memikirkan oleh kematian Yesus itu, kita bisa berpikir, memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Nanti saya akan tunjukkan, kalau kita tidak dikuasai oleh Tuhan, dampaknya itu apa. Bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Dalam Kolose pasal yang ketiga, saudaraku. Kolose pasal yang ketiga. Dalam Kolose pasal yang ketiga, di sana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose untuk supaya kita mencari perkara yang di atas, ya, sebab di atas itu, saudaraku, ya, itulah menunjuk kerajaan Allah. Di langit itu dalam Wahyu pasal 12 ada tanda besar di langit, seorang wanita yang berpakaian matahari, beralaskan bulan dan bermahkota 12 bintang. Itu memang. Tapi juga ada tanda yang lain, ular naga merah padam. Ya. Ini ada di langit juga. Ada tanda juga. Tapi sekarang kita oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ini, yang sudah menang atas maut itu, saudaraku. Ya, dia katakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini kita lihat. Itu sebabnya kenapa Tuhan rindu ingin mengasuh perjalanan hidup kita. Jelas kita dibawa untuk masuk dalam pembangunan tubuh. Kalau pikiran hati kita dikuasai setan, dikacaukan oleh setan, bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam rencana Allah yang besar ini? Mustahil. Tapi sebaliknya kita bersyukur, berterima kasih kalau rumah itu didirikan di atas batu, di atas korbannya Kristus. Korban Kristus yang sudah menang itu. Bahkan ayat lain mengatakan, ya lebih dari pemenang itu. Mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu. Untuk supaya kehidupan kita boleh mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini kehidupan yang digambarkan dalam kitab Ulangan, yang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sepenuh kepada Tuhan. Digambarkan kehidupan yang meletakkan kehidupan di atas dasar batu karang ini. Ini dasar, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Janjinya Tuhan ini kepada kita. Ya, Dia sudah mengalahkan maut itu. Sehingga setan itu dengan roh-roh yang ada di udara ini, yang bergentayangan dan bentuk apapun juga ini, tidak mampu untuk menghadapi kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan bela kehidupan yang merindukan air hujan yang deras, merindukan pengajaran firman Allah itu. Oh, luar biasa di hari-hari ini. Biar kita sungguh-sungguh masuk dalam kegerakan Allah ini. Perjalanan hidup kita diasuh sungguh-sungguh oleh Tuhan, untuk supaya kita tidak mengalami gangguan, ataupun mungkin ada gangguan pencobaan itu bisa terjadi menghalangi kita, tapi kita tidak akan goyah, sebab kita sudah meletakkan
kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita secara tepat di atas batu karang. Itulah korbannya Kristus. Tapi sebaliknya satu, kalau kehidupan kita dikuasai setan, satu, pikirannya dikuasai oleh setan, satu, ya, ini kebalikan dari kita, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, ya, kebalikan dari orang-orang yang meletakkan hidupnya di atas korbannya Kristus itu, kebalikannya. Justru setan itu leluasa untuk mengacaukan pikiran-pikiran itu. Sehingga mata kita, pandangan kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang di atas. Ini yang terjadi kalau pikiran itu dikuasai oleh setan, dikuasai oleh ular naga merah padam dan wujud air hujan itu. Ya, saudara sekalian, ini luar biasa. Tidak bisa memandang atau mencari, memikirkan pikiran kita bisa memikirkan perkara-perkara di atas. Tapi sebaliknya justru kita akan dibawa kehidupan itu. Justru sebaliknya akan banyak memikirkan perkara-perkara bumi. Ini bahaya. Jadi hari-hari ini kita mesti waspada. Di tengah-tengah kesusahan sulit untuk mencari pekerjaan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai bagi kita yang sudah bekerja, dengan asiknya bekerja, ya, lalu kita melupakan Tuhan. Karena pikiran kita sudah mulai dikacaukan oleh setan. Nanti kalau aku nggak kerja, aku gini-gini. Betul. Tapi coba kita letakkan dulu hidup kita ini. Kita letakkan di dasar apa? Kalau kita letakkan di atas dasarnya korban Kristus yang sudah menang, yang sudah berkorban itu, saya punya keyakinan itu akan menghasilkan hati yang sangat merindu untuk supaya kehidupan kita selalu memandang di atas yang di atas, di mana Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi sebaliknya saya tadi katakan, kalau kehidupan kita, pikiran kita dikuasai oleh setan, sudah pasti kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang di atas. Hanya di bumi ini. Hanya di bumi yang dia kejar, yang dia cari di bumi ini. Karena pikirannya itu sudah disesatkan. Tidak bisa memandang Kristus dalam kemuliaannya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat itu jelas, saudaraku. 2 Korintus pasal yang keempat, saudaraku. Karena pikirannya itu dibutakan, saudaraku. Ya, ayat yang keempat atau ayat yang ketiga, saudaraku. Ya, ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu, perhatikan, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak bisa. Pikiran dikacaukan. Pikirannya ya telah dibutakan oleh ilah, bukan Allah. Ilah itu banyak yang bisa menjadi ilah itu. Sehingga kita tidak bisa melihat tentang Kristus. Tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Nggak bisa. Karena pikirannya dikuasai oleh setan yang membuat matanya buta. Artinya dia tidak bisa melihat
tidak bisa melihat perkara yang di atas, tapi justru yang dilihat perkara-perkara bumi. Semakin dia melihat bumi, semakin dia mengejar itu. Dan ini kehidupan yang semacam ini, ini harus ditolong. Harus ditolong. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ketika Tuhan itu melihat seorang ibu, yang selama 18 tahun bungkuk ini, saudara ingat, Tuhan temukan itu bukan di luaran sana. Bukan di luaran. Tuhan temukan ibu yang bungkuk selama 18 tahun ini, saudara. Ini justru ada di dalam rumah Tuhan. Kita lihat upaya Tuhan untuk memulihkan kehidupan yang semacam ini. Ini halangan yang sangat berat. Seorang ibu, seorang perempuan, ini gambar dari gereja Tuhan. Gambar dari tubuhnya Kristus, calon mempelai wanita Tuhan. Tapi Tuhan temukan bongkok. Biar dengan ayat ini mengingatkan kita, menemplak kita. Jangan kita merasa tegak berdiri. Ya. Jangan kita menganggap ayat itu untuk orang lain, bukan untuk aku. Biar ayat firman Allah ini kita perhatikan betul, kita arah tujukan kepada kita sendiri, masing-masing pribadi. Jangan-jangan kita berada di rumah Allah, artinya kita beribadah, kita melayani Tuhan, tapi bungkuk. Kenapa? Karena setan roh jahat itu mengganggu dia selama 18 tahun. Coba bayangkan, ibu ini harus mengalami suatu perkara yang berat, tantangan yang berat. Tidak seorang pun yang menginginkan hal yang demikian. Tapi itu sudah terjadi, saudara. Itu sudah terjadi. Dalam Injil Lukas pasal 13, saya akan mengajak ke sana, saudara. Lukas pasal yang ke-13, saudara. Ya, mudah-mudahan benar ini. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Ini gamblang, jelas dan gamblang. Sedang mengajar di rumah Allah atau di bait Allah, di rumah ibadat pada hari Sabat. Jelas, bukan di luar. Yesus berada di rumah ibadat. Dia sedang menyampaikan firman Allah, sedang berkhotbah, sedang mengajar dia. Tapi apa yang dia temukan? Apa yang terjadi? Ayat yang selanjutnya, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ini lihat, jelas seorang perempuan yang dirasuk roh. Jadi pikirannya itu dirasuk oleh roh itu. Dirasuk oleh roh. Jelas ini yang merasuk, Alkitab mengatakan roh. Roh apa? Dalam ejaan sehari-hari, roh jahat. Dalam ejaan perjanjian lama, roh yang dimaksud roh setan. Dirasuk oleh roh jahat atau roh setan. Dikuasai oleh setan, dikendalikan pikirannya itu oleh setan. Ya, ini jelas. Tapi berada di dalam rumah Tuhan selama 18 tahun. Ya, dirasuk oleh roh,
sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dirasuki oleh roh jahat, roh setan, sampai dia bungkuk dan tidak bisa berdiri lagi dengan tegak. Coba kalau orang bungkuk itu, maaf kata saudaraku, ini bukan soal fisik, ini yang rohani saudaraku. Secara fisik mungkin kalau dia bungkuk, bisa nggak dia bisa melihat ke atas? Tidak bisa. Dia bungkuk, yang dilihat selalu bumi ini. Tanah itu yang dia injak itu. Bumi ini perkara-perkara dunia. Setan membawa kehidupan itu sampai terus memikirkan perkara-perkara dunia ini. Mengejar itu sampai bungkuk. Dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Ini persoalan. Tadi saya mengatakan perempuan ini gambar dari gereja Tuhan. Dari anak-anak Tuhan. Bisa juga siapapun itu yang namanya gereja Tuhan itu. Ya, ada hamba Tuhan juga banyak semacam itu. Biar ini menjadi koreksi buat kami. Tapi juga kepada kita semua. Di hari-hari ini. Apa yang sedang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kita periksa. Kita bertanya hati kita. Selama ini aku sudah bisa memandang Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, atau justru ya Tuhan temukan kita, bagikan perempuan ini ditemukan di bait Allah, dan dia sudah menderita selama 18 tahun oleh karena pekerjaan setan, roh jahat, roh setan yang merasuk pikiran dan hatinya sampai bungkuk. Ini fakta, ini yang terjadi. Kita nggak usah melihat orang lain, nggak usah menyalahkan orang lain, atau menunjuk orang lain. Biar masing-masing kita menunjuk diri kita. Jangan-jangan keadaan kita seperti perempuan yang bungkuk ini, tapi berada di rumah ibadah. Ya, beribadah dan melayani Tuhan malah, tapi bungkuk. Dan Tuhan tidak mau. Inilah pentingnya asuhan Tuhan itu. Mengasuh perjalanan kita. Tuhan melihat, dan apa yang Tuhan lakukan untuk orang bungkuk ini, saudara. Ya, ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya. Melihat itu artinya apa? Melihat tentu dengan mata. Tuhan menaruh perhatian kepada perempuan ini. Artinya Tuhan sedang menaruh perhatian kepada gerejanya, kepada tubuhnya, kepada calon pengantinnya, untuk memberikan perhatian khusus. Ketika Yesus melihat perempuan itu, jadi menjadi sorot mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada perempuan itu, tertuju kepada kehidupan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan ini. Ini lawatan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ini asuhan Tuhan yang begitu luar biasa. Perhatian Tuhan tertuju kepada kita di hari-hari ini. Kalau kita mau menyadari, kalau kita mau menyadari ini, jangan-jangan kita nggak merasa menjadi sasaran Tuhan, karena kita sudah terlalu sibuk dengan yang lain. Tapi biarlah lewat firman Allah ini, betul-betul firman Allah tertuju kepada kita. Sebab Tuhan sedang melihat perempuan itu, sedang melihat kehidupan kita, pikiran kita, angan-angan kita, sedang dilihat oleh Tuhan, sedang dilawat oleh Tuhan, sedang diasuh oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya lanjutkan pembacaan ini.
Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil. Dia melihat, sudah dilihat, dan dia memanggil. Memanggil untuk apa? Supaya perempuan itu datang. Lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Saudara sekalian, dia memanggil. Ya. Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu," ya, atau sama, "Hei perempuan." Dia memperhatikan. "Hei ibu, hei perempuan, hei gereja Tuhan, hei kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan." Dia katakan, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Ini belas kasihan Tuhan. Dia tidak mau mempelai perempuannya, tubuhnya itu cacat. Coba bayangkan kalau dia jadi pengantin, kalau dia catat bungkuk, ya apa? Sebenarnya Kristus datang dalam kemuliaannya sebagai raja dan sebagai mempelai perempuan. Tapi kalau mempelainya bungkuk, itu kayak apa? Itu mustahil. Itu sebabnya lewat cerita ini, Yesus yang adalah raja, dia mempelai perempuan, mempelai laki-laki surga yang akan datang itu. Dia memulihkan. Dia memulihkan. Dia tidak mau. Ya. Tidak mungkin dia meletakkan kepala di atas tubuh yang cacat. Maka Tuhan melihat. Di sini kita bisa melihat Tuhan memulihkan. Dia melihat, dia memanggil, dan dia mengatakan, "Penyakitmu sembuh." Terus ayat mengatakan, lalu ia meletakkan tangannya, dan perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Dan pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi kepada perempuan yang dirasuki oleh roh jahat, roh setan, yang sampai dia itu bungkuk. Tuhan jamah. Dia meletakkan tangan dia, Tuhan jamah. Dia melihat, dia memanggil, dia mengatakan, "Penyakitmu sembuh," dan dia menjamah perempuan itu. Dan seketika itu perempuan ini tegak berdiri. Dan dia melayani. Ya. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Biar kita ini adalah kehidupan-kehidupan seperti perempuan, nggak peduli, nggak persoalan kita itu bungkuk atau bagaimana. Tapi yang pasti sekarang ini kehidupan kita menjadi sasaran Tuhan, sedang diasuh oleh Tuhan dan menjadi sasaran Tuhan untuk supaya kita bisa memuliakan Dia, bisa melihat perkara-perkara. Dia tegak, sudah berdiri, saudaraku. Berdirilah perempuan itu. Dia bisa berdiri. Yang tadi dia bungkuk, sekarang bisa berdiri dan dia bisa melihat perkara-perkara yang di atas untuk dia bisa memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan Dia yang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Kolose pasal yang ketiga. Ini puji Tuhan. Begitu luar biasa lawatan Tuhan, perhatian Tuhan di hari-hari ini. Sekalipun memang ada halangan, datangnya hujan yang deras itu merupakan halangan. Datangnya banjir itu juga merupakan suatu halangan. Angin kencang itu juga halangan. Tapi kalau saja kita menempatkan diri kita di
atas korbannya Kristus. Dan kita menjadi taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab kenapa saya mengatakan begini? Bisa saja ketika Tuhan memberikan perhatian kepada perempuan itu, dan ketika Tuhan memanggil dia nggak datang, bisa aja terjadi. Tapi tidak seperti itu yang terjadi. Tuhan itu begitu luar biasa. Kuasa Tuhan itu nyata. Dan Tuhan sanggup dan mampu ketika gerejanya mempelai perempuannya, anak-anak ketebusannya kita ini harus menghadapi halangan yang seberat apapun juga. Hari Minggu saya mengatakan tidak melampaui kekuatan. Sebab Allah itu setia dan Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan, dan Dia memberikan jalan keluar. Dan sekarang solusinya sudah ada. Tuhan berkuasa secara pribadi menjamah perempuan itu. Secara pribadi Tuhan juga bisa menjamah kehidupan kita. Asal kita taat dan dengar-dengaran. Ketika Dia memanggil, menunjukkan kehidupan kita, dan kita respon, maka Tuhan juga pasti memberikan pertolongan kepada kita. Apapun halangan di hari-hari ini yang sedang kita hadapi. Jelas memang setan yang berusaha untuk menghancurkan kita dengan segala cara. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang sudah menang. Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pertolongan. Perkataan Tuhan itu perkataan yang penuh kuasa. Tapi dalam cerita ini selanjutnya, ya, karena Tuhan melakukan pada hari Sabat, dipersoalkan oleh kepala-kepala rumah ibadah di situ. Tapi bukan persoalan bagi Tuhan. Sebab perempuan ini adalah keturunan Abraham yang juga harus ditolong. Ini Tuhan mengatakan itu. Kalau kita baca terus Rabu di situ, ya ada cerita ya, dalam ayat yang ke-14 dan seterusnya itu Rabu. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Apa kata Tuhan? Tapi Tuhan menjawab, dia katanya, hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Ini diikat oleh iblis, Ratu. Harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Kita ini juga keturunan Abraham oleh karena percaya. Kalau dulu mereka itu karena janji, ya. Tapi kita ini juga keturunan Abraham oleh karena kita beriman. Kita percaya kepada Yesus, dihisapkan sebagai anak-anak Abraham atau keturunan Abraham. Amin, saudaraku. Tuhan itu begitu luar biasa. Dia sedang melawat, sedang menolong kita, memberikan jalan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Lewat asuhannya ini, perjalanan hidup kita betul-betul kita diarahkan oleh Tuhan untuk masuk dalam proyek ya yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Apapun keadaan kita, Dia mati untuk membela. Dia mati untuk apa? Untuk bisa mengalahkan maut itu, kematian itu. Kuasa setan tidak berkuasa. Roh setan, roh setan ditaklukkan oleh Tuhan. Sekalipun jelas menghalangi. Ya, menghalangi. Tapi Yesus lebih daripada pemenang. Dia pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Biar kita belajar setia kepada Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus, ada perjamuan suci.
Jika kita mengalami hal yang semacam itu, biar kita letakkan hidup kita di atas kurbannya Kristus. Kita junjung tinggi kurbannya Kristus lewat perjamuan suci ini. Dia pasti memberikan pertolongan kepada kita. Kalau firman Allah menemplak hati kita, biar kita menjadi sadar bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, taat dan dengar-dengar kepada Tuhan, kendati pun ada halangan-halangan, Tuhan tidak membiarkan kita. Dia memberikan jalan keluar. Dan pasti kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, untuk kita akan segera masuk dalam perjamuan suci. Kita akan melakukan pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku, NR nomor 30. NR nomor 30. Bapa lembutkanlah hatiku. NR nomor 80. Biar hati yang keras ini, hati yang tidak taat ini dilembutkan oleh Tuhan. Haleluya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Haleluya. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya kita dilayakkan
untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatanmu, untuk asuhanmu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menolong kami. Banyak hal Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami, terutama lewat pengajaran firman-Mu ini. Tuhan, Engkau sudah menolong ketika harus menghadapi halangan dan rintangan. Dan Tuhan sudah nyatakan pembelaanmu kepada kami semua, seperti hanya Engkau tertuju menjadi sasaran dari perempuan ini Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya menjadi gereja Tuhan, tubuh Kristus yang tanpa cacat dan celah Tuhan. Dan Engkau segera datang dan menempati tempat yang memang sudah seharusnya tempat kepala ini di atas tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ampunkan segala kekurangan kelemahan kami. Banyak hal yang membuat kami seringkali Tuhan, oleh karena perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang lain, sehingga kami melupakan Engkau, tidak mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan lewat firman Allah ini, sungguh-sungguh Engkau sudah menjamah hati kami, dan kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Bagi yang sudah menyiapkan, segera mari kita akan lakukan ini, dan kita akan siapkan. Dan saya juga menunggu kepada kita semua untuk kita bisa menyiapkan tubuh dan darah Tuhan dan perjamuan suci ini. Kalau sudah siap, saudaraku, kalau sudah siap, mari angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh cawan Tuhan, darahnya Kristus di atas dada kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat makanan yang sesungguhnya, yang memulihkan kehidupan kami dari kebongkokan rohani, untuk supaya kami tegak berdiri dan melihat pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk korban-Mu Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Dia begitu baik. Dia menolong kita, menjamah kita, memulihkan kita, untuk kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Ya, berkat-Mu tetap dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah memberkati kita semua. Kita dijadikan orang-orang yang menang, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. 18 tahun perempuan ini dirasuki oleh roh setan, roh jahat, sampai bungkuk, tapi Tuhan sanggup. Dan Tuhan juga pasti melakukan kepada kita semua gerejanya, anak-anak ketebusannya, mempelai perempuannya, calon mempelai perempuannya, tubuhnya. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita. Mohon perhatiannya, besok ada ibadah doa dan penyembahan saku yang dimulai ya jam 5:30 sore tepat, dan kembali nanti ke Minggu Raya saku tanggal 20 ya Maret ini, ya tanggal 20 itu ibadah Minggu Raya jam 5:30 sore tepat, dan acara selanjutnya nanti kita umumkan pada hari Minggu. Puji Tuhan, saudara sekalian, nanti kita akan berdoa saku untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan doa, tapi terutama kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, ya untuk supaya kita bisa beribadah tatap muka. Kita nggak tahu, nanti kita serahkan kepada Tuhan untuk supaya kita bisa beribadah secara tatap muka kembali seperti dulu, dan kita tetap berdoa. Kita kiranya ya virus corona ini, pandemi corona ini segera berlalu dari kota kita, dari ya provinsi atau dari Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga kita dan seluruh umat ketebusan Tuhan di seluruh dunia bisa beribadah secara luasa. Ya, gereja-gereja lain memang sudah mulai, tetapi kita bawa kepada Tuhan, ya Tuhan buka jalan, ya menyiapkan hati kita. Kesiapan hati kita itu penting. Yaitu sebabnya firman malam hari ini, Dia sanggup untuk menjamah. Mustahil bagi dia perempuan ini, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup untuk menolong. Ya, kita akan berdoa untuk sedang jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai yang paling sepuh, orang-orang tua kita. Ya, kita bawa dalam doa, baik dalam jemaat di Triorejo, di GKGM, di Gunung Sari, maupun yang ada di Pondok Chandra, atau di tempat-tempat yang dimana saudara-saudara kita ini ya bisa mengikuti lewat siaran tunda, biar Tuhan juga menolong semua. Kita bawa semua dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, dan kita akan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau sudah melawat kami lewat firman dan perjamuan suci ini, memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada kami untuk kita tetap dan terus diasuh oleh Tuhan sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh dari jemaat-jemaat yang sudah kami sebutkan tadi Tuhan. Engkau lawat satu persatu. Tuhan memberkati, baik saya pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi daripada anak-anak-Mu semua Tuhan. Engkau berkati yang sekarang sedang menjalani isoman. Ya Tuhan, kami doakan Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan harapan, semangat yang baru. Tuhan, biarlah lewat pengalaman itu bersama Tuhan, biar menjadi pengalaman saya pribadi dengan Tuhan, dan kami tetap mengalami sukacita. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu semua dalam bentuk apapun. Ya Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami semua Tuhan. Ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, biar Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh belajar taat dan dengaran kepada Engkau, mengasihi Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kerinduan kami untuk bisa beribadah tatap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan membuka jalan dan Tuhan menyiapkan sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami selalu bawa dalam doa lama kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri Tuhan, pejabat tinggi negara, di pusat, di daerah, TNI Polri, bau-membau untuk menerima mandat kepercayaan dari Engkau untuk mengemban tugas. Dan itu sebabnya memberikan hikmat akal budi, kekuatan surgawi untuk supaya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami Tuhan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan khususnya. Terima kasih Bapak, dan berikan damai sejahtera-Mu supaya ketenangan, ketentraman boleh terjadi di bangsa kami dan kekacauan tidak ada lagi Tuhan. Ini yang kami doakan, yang kami harapkan, supaya anak-anak ketebusan-Mu terutama bisa leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Tidak ada halangan-halangan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu pada malam hari. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan diri kami ke tangan Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin.